Halo, selamat datang di video dokumenter kami tentang angklung. Nah, saya Michael Joseph, absen 18. Saya Sadarlan, absen 21. Saya Catherine, absen 2. Selamat menyaksikan. Angklung merupakan alat musik tradisional khas Indonesia yang berkembang dari masyarakat Sunda, Jawa Barat. Angklung sudah diakui sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO sejak November 2010. Lantas, bagaimanakah perkembangan angklung pada zaman modern ini? Perkenalkan, saya Ever dari kelas 9B di SMK Waringin. Jabatan saya Ketua Babita. Mungkin kalau di masa sekarang angklung cukup lumayan banyak dilestarikan gitu kan, apalagi di sekolah-sekolah sepertinya di Jawa Barat ini hampir banyak sekolah yang mulai melestarikan angklung gitu sebagai salah satu mata pelajaran atau mungkin ekstrakurikuler. Kita melihat angklung sendiri kan adalah suatu budaya dari Jawa Barat kan, yang dibuat oleh Bapak Dayeng Sutisna, betul kan? Iya. Angklung sendiri kan adalah suatu budaya yang ada di Jawa Barat. Masa iya angklung mau kalah sama budaya gitu kan? Jadi angklung ini memang wajib dilestarikan sih. Dan kira-kira bagaimana caranya buat melestarikan angklung? Oh iya, bisa banyak. Mungkin kalau misalnya ada event-event gitu, misalnya ada event-event angklung, bisa ikutan. Kayak contohnya ntar hari Oktober, bulan Oktober bakal ada angklung day di dekat gedung sate. Mungkin kita bisa ikutan gitu kan. Supaya bisa seru-seruan bareng gitu, main angklung gitu. Angklung merupakan budaya Indonesia yang sangat indah. Dilansir dari situs resmi UNESCO, pada November 2010, angklung telah memenuhi kriteria untuk diakui sebagai warisan budaya tak benda dengan alasan bahwa angklung telah mampu menunjukkan nilai kerjasama tim, saling menghormati, dan harmonisasi sosial. Sebagai masyarakat Sunda, SMP Waringin telah menerapkan ekstrakurikuler angklung. Tapi apakah angklung benar-benar berasal dari Sunda? Untuk asal mula angklung siapa yang membuat memang tidak tahu, karena angklung itu asli dari Sunda dan memang angklung ini dibuat oleh masyarakat di Jawa Barat untuk biasanya untuk awal adalah untuk upacara adat. Biasanya dipakai untuk upacara sarang tahun, yaitu untuk Dewi Sri. Mereka percaya bahwa angklung itu sebagai pemanggil. Jadi memanggil Dewi Sri itu untuk untuk memperlancar jalannya upacara panen padi. Nah, setelah itu berkembang terus di zaman penjajahan di Belanda. Angklung itu nggak boleh dimainkan karena dari Belanda menganggap bahwa dengan angklung orang-orang Indonesia itu jadi lebih bersemangat untuk menyerang Belanda. Jadi akhirnya angklung itu hanya diboleh dipakai oleh pengemis jalanan. Dan kemudian itu sampai penjajahan Jepang, dan kemudian oleh Pak Dayeng Sutisna akan akhirnya diubah, tadinya dari 5 nada pentatonis daminati lada menjadi nada diatonis, jadi dari do tinggi, kemudian ada sisipan, itu akhirnya dibuat dan diubah oleh Pak Dayeng Sutisna. Jadi untuk awal siapa yang membuat ya tidak tahu, dan memang sudah ada dari dulu dan memang dari Jawa. Jadi kalau misalnya mau lihat dari belakang, dari TK, SD, SMP itu kita tetap ada angklung. Mengapa? Karena yang tadi Ibu bilang adalah Pak Dayeng Sutisna itu mengajar di sini, terutama di SD, MBL. Jadi bukti-buktinya ada. Kalau kamu melihat, itu adalah angklung yang dibuat oleh Pak Dayeng Sutisna. Pak Dayeng Sutisna ini juga membuat angklung dan yang mengajarkan angklung di sekolah ini. Jadi kenapa sekolah ini ada atau tetap melestarikan angklung, karena memang pendahulunya Pak Dayeng itu mengajar di sini.
Dengan segala sejarah yang ada, angklung telah lama menjadi budaya Indonesia. Bagaikan tanaman yang butuh disiram, apabila kita lupakan dia akan layu dan mati. Sama halnya seperti angklung, jika kita melupakannya dan tidak pernah memainkannya, angklung akan terlupakan dan hilang dari muka pertiwi ini. Melihat barang tak digemari, pencuri pasti akan tergiur untuk mengambil barang berharga itu. Lantas, inginkah kalian membiarkan bangsa lain mengambil angklung yang telah lama menjadi ciri khas bangsa Indonesia?